Tapi kan Pak, dengar-dengar di tempat Bapak itu orang-orangnya juga hebat-hebat Pak. Tapi kayaknya sudah ada Pak. Saya pernah dengar itu Pak, di tempat Bapak itu ada itu yang anak-anak yang apa? Anak-anak muda yang bikin-bikin aplikasi gitu ada Pak. Cuma mungkin Bapak mungkin yang belum ininya atau belum ada laporan ke Bapak ya. Nah, satu lagi Pak. Di sini tuh sistemnya kan kebetulan semuanya sudah digital Pak. Semua sudah digital, jadi kartu itu kartu kesehatan tuh digitalisasi Pak. Jadi setiap warga itu wajib melaporkan suhu badannya, kemudian keluhannya satu hari ini kemana saja, apakah mereka ada di zona merah gitu Pak. Dan semua itu terkoneksi dalam satu platform gitu, di dalam satu big data gitu Pak. Kalau misalnya di tempat Bapak gimana? Tapi kan Pak, dengar-dengar di tempat Bapak itu orang-orangnya juga hebat-hebat Pak. Tapi kayaknya sudah ada Pak. Saya pernah dengar itu Pak, di tempat Bapak itu ada itu yang anak-anak yang apa? Anak-anak muda yang bikin-bikin aplikasi gitu ada Pak. Cuma mungkin Bapak mungkin yang belum ininya atau belum ada laporan ke Bapak ya. Yang jadi kalau misalnya seperti itu kan bisa ini Pak, bisa eh, istilahnya apa ya? Bisa dikompromis gitu. Atau setidaknya ya terkoordinasi lah Pak dalam satu sistem gitu. Laporannya itu bisa terkoordinasi. Tapi kayaknya nggak tahu Pak di tempat Bapak gimana, jajarannya seperti apa. Banyak yang lain-lain kayaknya Pak. Maksudnya tidak klek gitu Pak ya. Saya kurang tahu sih Pak permasalahannya di mana. Apakah itu permasalahan ada di apa di Kementerian Bapak atau itu ada di kementerian sub kementeriannya misalnya di provinsi-provinsi gitu Pak. Kalau sini kan memang sudah jelas Pak. A A semuanya. B B semuanya. Gitu Pak. Tapi ya itulah Pak ya. Sebenarnya sih untuk pandemi ini memang yang diperlukan itu tracking Pak. Tracking di mana aja. Jadi zona-zona merah itu mana-mana aja. Kemudian ya pelacakan seperti itulah Pak. Itu pada saat itu Pak. Oh ya Pak, satu lagi saya jadi ingat. Waktu itu ketika apa ya? Ketika sudah makin parah nih. Kira-kira sudah berlanjut 2 bulan apa ya? 2 bulan atau 3 bulan. Itu keputusannya adalah masif tes. Artinya semua Pak. Kebetulan di ini di provinsi ini nggak banyak sih kenanya. Nggak banyak itu kira-kira terakhir itu seratusan Pak, 130 apa sampai 200 ya. Tapi di awal-awal ada orang satu aja yang kena, itu hebohnya luar biasa. Heboh artinya semuanya di manapun itu ada ini ya, di apa namanya? Di sosial media itu langsung. Betul. Iya Pak, sama berarti. Masif tes Pak, benar-benar. Bahkan ini Pak, baru-baru ini kan ada juga ditemukan apa namanya itu ikan ya. Jadi ikan yang beku gitu, freeze fish gitu ya.
Ikan yang beku ditemukan di wilayah itu bahwa ada virus corona di situ. Sumbernya dari sebuah eh, apa? Dari sebuah pasar gitu ya. Dapat satu itu aja, semua pasar itu hilang pak, ikan tuh hilang, terutama ikan laut ya, karena ditemukan pada ikan laut. Jadi semua supermarket satu kota ini yang namanya ikan yang dibeku itu hilang pak, hilang dari supermarket, nggak ada dijual. Nah, yang kerennya lagi, di dekat situ itu langsung berdiri tenda untuk swab test gratis pak. Itu orang berbondong-bondong pak. Kalau misalnya ngelihat videonya itu wah luar biasa. Mereka ya kita heran, ini apa gitu. Bondong-bondong itu kayak ini pak, kayak ular itu, ular yang di HP, permainan HP itu udah sampai belum habis tuh, ya lilit-lilitnya panjang gitu, mutar-mutarnya panjang. Nah nggak tahu pak kalau di tempat bapak gimana? Gratis apa bayar pak ininya? Kalau misalnya tes? Oh masih bayar pak ya? Ah iya sih. Tapi kan tergantung pak. Itu kan bisa aja sih gratis. Tergantung gimana ininya kan pak. Tinggal manajemennya aja kan pak. Masa kayak gitu nggak bisa gratis sih pak. Kalau misalnya kan banyak, kan pasti punya industri farmasi juga kan pak yang bisa kayak gitulah. Saya juga baca-baca kan kebetulan pak belakangan ini saya juga baca pak beberapa ini informasi dari tempat bapak. Itu juga ada yang dokter yang bisa menanganin apa, punya lab sendiri, dokternya bikin lab sendiri yang bisa nanganin swab test itu satu hari bisa 4.000 sampai 5.000 mungkin sekarang kapasitasnya per hari. Iya sih, ya itulah pak, lagi-lagi kan tergantung kebijakan bapak sih sebenarnya. Bisa aja sih pak sebenarnya kan gratis bisa kan pak ya, bisa lah ya, memang harusnya gitu sih pak. Kalau nggak gitu pak ya gimana pak ya, susah lah pak orang-orang yang ini, yang ekonomi ekonomi menengah ke bawah ini kan nggak mungkin pak mereka harus bayar pak mau tes kan. Ini bukan apa namanya, ini kan kita apa ya, ini kan bahasannya negara pak ya kan, harusnya kan negara melindungi rakyatnya kan begitu pak, dan itu negara harus hadir untuk hal-hal yang seperti ini kan pak. Betul pak. Waktu itu pak eh, masih tes itu ya, orang sini juga awalnya gitu pak, mereka juga nggak mau itu masih apa, nggak mau datang ke posko. Ada juga pak yang nggak mau datang ke posko untuk tes padahal gratis loh, atau mungkin waktu itu belum gratis ya, tapi sampai akhirnya itu tentara-tentara itu turun pak ke jalanan, tentara turun ke jalan. Terus orang-orang biasanya kan banyaknya orang tua pak, jadi orang-orang tua yang udah tua-tua kira-kira 70 80 itu kan mereka masih sering keliaran juga. Mungkin mereka nggak percaya atau mungkin mereka udah pasrah kali pak, udahlah aku tinggal iya juga mati juga mungkin gitu ya. Nah mereka terutama yang agak di deso-deso itu pak apa namanya, tentara itu dijalankan ke sana pak. Tentara itu bawa mobil terus ditangkapin pak, mereka yang di tengah-tengah jalan tuh ditangkapin. Itu pada saat lockdown itu ya kan, mereka ditangkapin, dimasukkan ke ini, masukkan ke dalam mobil, terus dibawa itu, nggak tahu dibawanya kemana, dibawa tes atau kayak mana, pokoknya histeris sekali lah. Tapi hal itu kan dilakukan untuk keselamatan yang lain juga pak. Nah ini uh,
Kalau tempat Bapak seperti apa? Iya sih, benar sih Pak. Agak sulit sih memang, betul Pak. Ya tinggal inilah ya, bagaimana caranya aja sih Pak. Maksudnya koordinasi kan gitu. Mm-mm. Betul Pak. Ya Pak, jadi sebagai kesimpulan sih Pak, kayaknya Bapak juga sangat sibuk Pak ya, masih ada kunjungan ke mana lagi Pak? Rencana ke Kementerian Kesehatan China nggak Pak? Buat sharing-sharing juga. Oh, kesini aja Pak, oke. Berarti setelah ini langsung diaplikasikan Pak ya, nanti di tempatnya. Paling Pak, gini Pak, kalau melihat yang untuk sekarang ini, yang pertama memang harus dipastikan dulu Pak. Artinya eh, strateginya seperti apa? Kayaknya sudah banyak Pak, para pakar-pakar di tempat Bapak itu kayaknya sudah banyak yang mengajukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu harus ditentukan Pak, yang mana yang kira-kira memang mau diambil oleh Kementerian Bapak. Kemudian diadakan koordinasi oleh tidak hanya di lingkungan di Kementerian Bapak saja, tapi bisa jadi cross ministry, jadi apa, lompat dari ke kementerian lain gitu bahasanya, maksudnya gitu Pak, ya kan. Kemudian ke jajaran yang di bawah Bapak itu, oke, kita harus melakukan seperti ini. Ya intinya sih gotong royong Pak, betul. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya semuanya harus sama rata Pak. Artinya ketika memang yang lockdown harus lockdown Pak. Jangan karena mentang-mentang pejabat jadi yang kira-kira punya jabatan mereka masih bisa ngadain pesta gitu sih Pak ya. Karena saya baca itu ternyata masih ada tempat-tempat yang tertentu kayak misalnya hajatan. Kalau yang hajatan orang-orang bawah itu tidak boleh, tapi kalau yang hajatan orang-orang elit-elit itu boleh gitu Pak. Nah itu kan tidak 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 rata kan bahasanya kan gitu. Nah kemudian berikutnya ya dipastikan kalau misalnya lockdown Pak harus jelas Pak. Jangan ada yang ngintip-ngintip. Kalau ada yang ngintip itu maksudnya atau curi-curi dengan alasan protokol kesehatan gitu. Curi-curi begitu ya langsung harus ditindak dengan tegas Pak. Kalau tidak ya tidak bisa. Setelah itu tes Pak. Ketika semuanya sudah terkonsolidasi, semuanya sudah terkondisikan, oke, tidak ada yang buka, baru dites. Karena kalau misalnya masih curi-curi mau tes ya tetap bakal keliaran, agak susah Pak. Kalau semuanya sudah serp baru dites. Nah yang sudah dites silakan. Yang sudah dites kira-kira positif masuk ke ruang intensif. Kalau misalnya yang kira-kira negatif, oke, bikin kawasan ini semuanya negatif, silakan, boleh. Tapi ya terserah sih Pak, boleh melakukan kegiatan atau tetap harus di lockdown ya itu kan nanti kebijakan dari Bapak ya, maksudnya dari Kementerian Bapak kan, bukan dari saya. Cuman ngasih saran aja sih Pak. Kalau misalnya bisa begitu, sip, insya Allah Pak. Selesai itu Pak, seret, baru bisa kembali lagi. Jadi para teman-teman UKM itu langsung bisa genjot lagi Pak. Nah tapi harus pastikan Pak, tesnya yang pertama gratis Pak. Kalau misalnya gratis, wah pasti Pak. Maksudnya banyak Pak, banyak yang bakal datang. Yang kedua Pak, lebih keren lagi kalau misalnya dikasih dibayar Pak. Jadi siapa yang berkenan untuk tes, yang pertama
tesnya gratis. Yang kedua akan dapat uang 50.000 atau 100.000 atau 250.000. Nah itu Pak malah lebih ini lagi. Atau gini Pak, yang tes langsung dapat bantuan tunai, ya kan? Jadi ketika mereka tes, bantuan langsung dikasih Pak. Yang udah tes kasih sertifikat, oke, tanda sudah tes. Nah ini bantuannya ini. Wah itu kayaknya langsung pada mau Pak orang-orang tes itu. Berbondong-bondong tuh Pak, bakal kayak ular tadi, ular yang di HP permainan Nokia tadi Pak. Berbondong-bondong orang sudah tes gratis, malah dikasih dapat bantuan langsung Pak. Nah itu Pak. Nah jadi kan, iya sih Pak, itu kan saran saya saja Pak. Dan kan kalau misalnya masih ada di internal kementerian, antara kementerian Bapak dan kementerian yang lain, ya itu Pak urusan negara. Terima kasih Pak Terlangit sudah berkenan hadir menyempatkan waktunya di podcast dapur saya. Iya. Ya Pak, boleh nanti kita kontak-kontak lagi Pak. Kalau misalnya Bapak ada yang ingin ditanyakan nanti boleh Pak. Saya siap langsung sedia Pak. Bapak boleh ini add Instagram saya juga Pak. Nanti di Instagram itu Bapak bisa DM saya juga, nggak apa-apa. HP WA saya juga ada di situ Pak. Boleh nanti. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sampai ketemu Pak. Tos. Baik teman-teman. Begitulah tadi perbincangan kita dengan Bapak Terlangit di podcast Dapur. Ya. Semoga dapat menginspirasi, dan perlu diketahui Bapak Terlangit adalah tamu pertama kita di podcast Dapur ini. Jadi jangan lupa di-share, like, and subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya dengan orang-orang yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.